Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Siapkan semangat dan rasa ingin tahu kalian, karena kita akan belajar sesuatu yang seru dan bermanfaat. Yuk, simak sampai akhir dan jangan lupa catat hal-hal pentingnya ya. Siap? Oke, ayo kita mulai. Sekilas tentang penjelasan video animasi. Yang pertama, video pembelajaran animasi ini bisa ditonton kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, video ini berisi materi laju reaksi dan animasi-animasi menarik untuk pembelajaran yang disajikan secara singkat dan padat. Yang ketiga, video animasi disajikan sesuai dengan sintak model problem based learning. Yang keempat, video animasi berisikan informasi tambahan mengenai permasalahan yang terjadi di kehidupan sehari-hari atau sosial yang tentunya berkaitan dengan materi pembelajaran. Dan yang terakhir, video animasi memberikan praktikum sederhana yang tentunya berkaitan dengan materi pembelajaran. Di video pembelajaran ini, kita akan mempelajari 3 subbab materi dari materi laju reaksi. Yang pertama, kita akan mempelajari teori tumbukan dan konsep laju reaksi. Untuk pertemuan yang kedua, kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Untuk pertemuan ketiga atau pertemuan terakhir, kita akan mempelajari tentang persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Kegiatan pembelajaran pertama, dengan materi konsep laju reaksi dan teori tumbukan. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik mampu menganalisis dan menjelaskan fenomena di lingkungan sekitar berkaitan dengan konsep laju reaksi. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hasil percobaan ilmiah berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan teori tumbukan. Pernahkah kalian melihat buah apel yang sudah matang di pohon, kemudian jatuh ke genangan air dan membusuk? Proses pembusukan pada buah apel ini terjadi karena adanya reaksi kimia antara buah apel dengan udara bebas dan air, serta melibatkan enzim yang dibutuhkan oleh bakteri pembusuk. Proses pembusukan ini terjadi begitu cepat, hanya hitungan hari saja buah apel tersebut akan membusuk. Apakah kalian pernah melihat orang membuat tapai lakatan khas gambut? Bahan membuat tapai lakatan antara lain beras ketan, ragi, pewarna alami, gula, dan air. Jadi dalam proses pembuatan tapai lakatan khas gambut tadi menggunakan bahan salah satunya yaitu ragi, yang mana ragi digunakan untuk fermentasi dan media biakan bagi mikroorganisme pada ketan. Penggunaan ragi ini juga bertujuan agar fermentasi pada ketan terjadi lebih cepat. Jadi ragi ini memiliki peran sebagai katalis dalam pembuatan tapai tersebut. Pernahkah kalian memperhatikan perkaratan pada paku yang terbuat dari besi? Coba kalian bandingkan terjadinya kembang api dan perhatikan mana yang lebih cepat. Apakah terjadinya kembang api atau perkaratan? Yang mana kedua peristiwa tersebut merupakan akibat dari reaksi kimia. Jadi, reaksi perkaratan membutuhkan waktu yang lama dibandingkan reaksi pada kembang api. Perkaratan berlangsung lambat karena reaksi bertahap yang berlangsung dalam kondisi alami, di mana besi perlahan bereaksi dengan oksigen dan air untuk membentuk besi oksida hidrat. Sedangkan kembang api dirancang untuk menghasilkan reaksi cepat dengan pelepasan energi tinggi. Sesuai dengan prinsip kinetika reaksi, perbedaan utama terletak pada energi aktivasi, konsentrasi reaktan, dan mekanisme reaksi. Dapat kita simpulkan bahwa cepat dan lambat merupakan kata-kata yang menunjukkan kecepatan atau laju
Laju merupakan ukuran perubahan sesuatu yang terjadi dalam satuan waktu. Laju reaksi merupakan ukuran perubahan konsentrasi dalam satuan waktu. Laju reaksi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah konsentrasi reaksi, suhu, luas permukaan, dan katalis. Ada yang tahu apa itu laju reaksi? Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi tiap perubahan satuan waktu. Nah, yang namanya perubahan itu pasti bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Bisa dilihat pada video tersebut ada yang sebagai reaktan dan ada yang sebagai produk. Secara logika, kalian pikir saja pada saat bereaksi, zat reaktan pasti makin berkurang bukan? Dan zat produk pasti makin bertambah. Oleh karena itu, dapat kita artikan secara sederhana, bagi reaktan, laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi zat tiap satuan waktu. Sedangkan produk, laju reaksi adalah bertambahnya konsentrasi zat tiap satuan waktu. Sampai di sini kalian paham? Coba kalian perhatikan, ada seseorang pada gambar tersebut yang bernama Max Strauss. Apa kalian tahu siapa beliau? Beliau adalah seorang kimiawan Jerman. Ia adalah orang pertama yang menyelidiki energi aktivasi molekul. Dia juga pencetus pertama atau penemu pertama teori tumbukan. Apakah kalian melihat seorang perempuan sedang menumbuk padi? Apa hubungannya peristiwa tersebut dengan teori tumbukan? Apa kalian tahu? Kita akan cari tahu apa sih teori tumbukan itu. Kita searching dulu ya. Nah, udah ada nih, kita baca sama-sama ya. Menurut teori tumbukan, suatu zat dapat bereaksi dengan zat lain apabila partikel-partikelnya saling bertumbukan. Tumbukan terjadi jika dua molekul atau lebih permukaannya saling bersentuhan pada satu titik. Terjadinya tumbukan antara partikel-partikel tersebut selalu bergerak dengan arah tidak teratur. Gerakan ini memungkinkan terjadinya tumbukan antar partikel-partikel tersebut, yang akhirnya akan menghasilkan reaksi kimia. Nah, untuk terjadinya reaksi kimia, ada dua syarat nih teman-teman. Yang pertama, tumbukannya harus efektif. Yang kedua, ada energi aktivasi. Tumbukan efektif merupakan tumbukan yang dapat menghasilkan reaksi kimia. Syarat terjadinya tumbukan efektif adalah orientasi tumbukan molekul harus tepat atau karena posisi tumbukan yang tepat. Sedangkan tumbukan yang tidak efektif dikarenakan molekul yang bertumbukan sama dan posisinya tidak tepat. Tadi kan ada dua syarat terjadinya reaksi kimia. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan mengenai tumbukan yang efektif. Yang kedua yaitu energi aktivasi. Jadi energi aktivasi, ketika tumbukan antar partikel terjadi, maka akan timbul gaya tolak dari masing-masing partikel. Untuk mengatasi hal ini, maka diperlukan sejumlah energi minimum agar tumbukan dapat terjadi. Energi kinetik minimum yang dimiliki oleh partikel sehingga akan menghasilkan tumbukan efektif dinamakan dengan energi aktivasi, atau dapat pula disebut dengan energi pengaktifan. Apakah kalian sudah mengerti apa itu tumbukan efektif dan energi aktivasi? Pastinya sudah dong. Nah, kalau kalian sudah mengerti, selanjutnya kita akan melihat bagaimana tumbukan efektif terjadi dan bagaimana tumbukan yang tidak efektif terjadi. Apa perbedaan dari kedua tersebut?
pada tayangan TV tersebut apakah tumbukan tersebut efektif atau tidak. Pada TV tersebut menayangkan bahwa tumbukan tersebut tidak efektif. Terus bagaimana tumbukan yang efektif itu ya? Mari kita lihat kelanjutan tayangannya. Nah, itu baru contoh tumbukan yang efektif. Kalian sudah dapat membedakan antara tumbukan efektif dan tidak, bukan? Jadi jangan sampai salah lagi ya. Eits, belum selesai. Kita lanjut tonton TV-nya ya. Jangan kemana-mana. Coba kalian perhatikan pada video reaksi antara hidrogen dan iodium, yang mana sebagai contoh untuk tumbukan antar bereaksi yang menghasilkan reaksi dan tidak menghasilkan reaksi. Tumbukan dengan energi yang tidak cukup. Molekul terpisah kembali, tumbukan tidak berhasil. Tumbukan dengan energi yang cukup, ikatan-ikatan akan putus dan membentuk ikatan baru. Molekul Hi terbentuk, tumbukan berhasil. Mudah kan membedakan tumbukan yang menghasilkan reaksi dan tidak? Kegiatan pembelajaran 2. Subbab faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pada subbab ini ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada suhu, yang kedua ada luas permukaan, yang ketiga ada konsentrasi. Suhu. Ibu-ibu, kenapa sayur di atas meja jadi layu dan membusuk, sedangkan sayur yang baru dikeluarkan dalam kulkas masih seger, padahal dibelinya pada hari yang sama? Agar lebih mudah untuk memahaminya, kita akan melakukan praktikum sederhana terkait faktor suhu terhadap laju reaksi. Langkah pertama, kita mengukur larutan HCl dan Na2S2O3 sebanyak 10 ml. Setelah diukur, masukkan kedua larutan tersebut ke dalam 2 tabung reaksi. Kemudian, masukkan salah satu tabung reaksi yang telah berisi kedua larutan tersebut ke dalam penangas air yang sudah dipanaskan. Diamkan beberapa saat dan perhatikan perubahannya. Bisa kalian lihat bahwa pada tabung reaksi yang dipanaskan itu mengalami perubahan warna yang tadinya bening menjadi keruh dibandingkan dengan tabung reaksi yang dengan suhu ruang. Perhatikan yang terjadi pada tumbukan suhu tinggi dan tumbukan suhu ruang.
Jadi, laju reaksi bertambah dengan naiknya suhu karena gerakan molekul semakin cepat, sehingga kemungkinan terjadi tumbukan efektif semakin besar. Gerakan ini menyebabkan energi kinetik partikel-partikel bertambah, sehingga semakin banyak kemungkinan terjadinya tumbukan efektif pada suhu tinggi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa apabila suhu dinaikkan, maka tumbukan yang terjadi antar partikelnya akan semakin besar, sehingga laju reaksi bertambah. Gini nak, jika suhu reaksi dinaikkan, partikel bergerak lebih aktif, meningkatkan frekuensi tumbukan, sehingga laju reaksi bertambah. Sebaliknya, penurunan suhu membuat partikel kurang aktif, mengurangi laju reaksi. Umumnya laju reaksi meningkat 2 kali lipat setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius sesuai persamaan. Maka dari itu, sayuran di kulkas membusuk lebih lambat karena suhu rendah, memperlambat laju reaksi. Sedangkan di suhu ruangan, suhu lebih tinggi, mempercepat reaksi pembusukan. Oh, begitu ya, Bu. Sekarang aku sudah mengerti bahwa suhu dapat mempengaruhi suatu reaksi seperti pada sayuran. Pengaruh luas permukaan. Clara, kenapa air minum kamu sangat dingin? Padahal punyaku esnya lebih besar dari punyamu. Ini karena esku kecil-kecil sehingga cepat meleleh, makanya airku cepat dingin. Dari peristiwa tersebut, tahukah kamu apa faktor yang mempengaruhinya? Untuk lebih mudah memahaminya, kita lakukan praktikum sederhana yuk. Let's go! Ada potongan pita magnesium kecil-kecil dan ada keping potong pita magnesium. Kemudian dimasukkan ke dalam larutan HCl dengan konsentrasi yang sama. Lalu kalian perhatikan mana potongan pita magnesium yang lebih cepat hilang atau bereaksi. Bisa kita perhatikan, ada potongan pita magnesium yang kecil-kecil menghasilkan tumbukan yang banyak, sedangkan kepingan pita magnesium hanya bertumbukan sedikit. Dari praktikum yang telah kita lakukan tadi, faktor yang mempengaruhi peristiwa tersebut ialah luas permukaan. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih luas permukaan itu? Apa hubungannya dengan laju reaksi? Tenang saja, kita akan jelaskan tentang luas permukaan. Yuk, mari kita simak penjelasannya. Partikel yang kecil berukuran kecil mempunyai luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar dibandingkan dengan partikel yang berukuran besar. Permukaan yang lebih luas memungkinkan semakin banyak area atau tempat terjadinya tumbukan efektif. Memperbesar luas permukaan dengan cara memperkecil bahan atau dihaluskan, reaksi kimia yang menggunakan reaksi dalam bentuk serbuk akan menghasilkan laju reaksi lebih cepat dibandingkan dalam bentuk kepingan jika direaksikan dengan larutan yang konsentrasinya sama. Seperti halnya pada es batu, yang mana lebih kecil-kecil, maka lebih cepat meleleh sehingga air cepat dingin dibandingkan dengan es besar yang lambat mencair. Permukaan zat makin luas atau makin besar, reaksi makin cepat. Luas permukaan besar, bidang sentuh juga besar, sehingga kemungkinan terjadi tumbukan yang efektif atau tumbukan yang menghasilkan reaksi semakin besar. Pengaruh konsentrasi.
Perhatikan kedua jalan tersebut. Dari kedua jalan tersebut, manakah kemungkinan besar terjadi tabrakan? Kendaraan yang padat kemungkinan besar terjadi tabrakan daripada kendaraan yang sedikit. Peristiwa ini bisa kita kaitkan dengan konsep laju reaksi. Semakin banyak partikelnya, maka semakin banyak terjadinya tumbukan. Sama dengan semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin cepat laju reaksinya. Agar kalian lebih mudah paham, kita lakukan praktikum sederhana dengan konsentrasi pada larutan HCl dan pita magnesium. Selamat menyaksikan. Masukkan kedua pita magnesium dengan ukuran yang sama, tetapi larutan HCl dengan konsentrasi yang berbeda. Ada yang dengan konsentrasi 2 molaritas dan ada yang konsentrasi 1 molaritas. Perhatikan yang akan terjadi, pita magnesium yang mana yang akan bereaksi terlebih dahulu. Bisa kalian perhatikan bahwa konsentrasi HCl 2 molaritas lebih banyak terjadi tumbukan dibandingkan konsentrasi HCl 1 molaritas. Bagaimana praktikumnya? Seru dan mudah dipahami kan? Nah, setelah kita sudah melakukan praktikum, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai konsentrasi sebagai salah satu faktor laju reaksi. Jadi, konsentrasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Salah satu prinsip dasar dari teori tumbukan, yaitu partikel saling bertumbukan untuk dapat bereaksi. Reaksi terjadi jika partikel bereaksi saling bertumbukan efektif. Maka, laju reaksi akan lebih cepat terjadi jika tumbukannya efektif antar partikel zat bereaksi lebih banyak. Konsentrasi menyatakan jumlah mol zat terlarut yang terkandung dalam suatu larutan. Jadi, hubungan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi adalah laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi pereaksi. Semakin besar konsentrasi, laju reaksinya semakin cepat karena zat yang bereaksi semakin banyak. Bisa kalian perhatikan pada grafik pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Semakin tinggi konsentrasi, maka semakin cepat laju reaksi, sedangkan semakin kecil konsentrasinya, maka semakin lambat laju reaksinya. Pengaruh katalis. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Gini dok, anak saya ingin vaksin polio. Apakah bisa dok? Bisa bu, tunggu sebentar ya. Baik dok, terima kasih banyak. Ibu, kenapa sih harus divaksin polio? Agar kamu terhindar dari penyakit polio yang disebabkan oleh virus. Dok, vaksin polio itu apa? Dok, vaksin polio itu apa? Vaksin polio adalah imunisasi penting untuk mencegah penyakit polio yang disebabkan oleh virus dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Emang apa sih kandungannya, dok? Vaksin polio terbuat dari virus polio yang dilemahkan atau dimatikan.
Ada juga enzim yang digunakannya, yaitu enzim tripsin. Enzim tripsin itu berfungsi untuk apa, Dok? Enzim tripsin bukanlah bahan baku vaksin, namun hanya dipakai sebagai enzim katalisator pemisah sel. Katalisator itu apa ya, Dok? Katalisator yang akan memecah protein menjadi peptida dan asam amino yang menjadi bahan makanan bagi kuman, bakteri, atau virus. Oh, gitu ya, Dok. Terima kasih, Dok, sudah menjawab pertanyaan saya. Apa itu katalis? Agar lebih paham, kita akan melakukan praktikum sederhana mengenai faktor katalis terhadap laju reaksi. Masukkan sabun cair dan larutan H2O2 ke dalam Erlenmeyer. Kemudian tambahkan larutan Ki tetes demi tetes ke dalam Erlenmeyer. Perhatikan apa yang terjadi. Busa terbentuk begitu cepat sampai naik ke permukaan Erlenmeyer. Siapa yang berperan sebagai katalis pada percobaan tersebut? Ya, benar, Ki. Kalium iodida atau Ki berperan sebagai katalis dalam reaksi dekomposisi hidrogen peroksida, mempercepat penguraian hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Ki memulai reaksi dengan mengionisasi menjadi ion imin yang bereaksi dengan hidrogen peroksida membentuk iomin sebagai zat antara. Zat antara iomin kemudian bereaksi dengan molekul H2O2 lain, melepaskan oksigen dan meregenerasi ion imin sehingga dapat kembali mengkatalisis reaksi dan mempercepat reaksi tanpa habis. Penambahan zat katalis hanya berpengaruh untuk mempercepat terjadinya laju reaksi tanpa dirinya mengalami perubahan kimia secara permanen. Zat tersebut dapat terbentuk kembali pada akhir reaksi. Katalis akan menurunkan energi pengaktifan dan memperbanyak pusat-pusat yang aktif, sehingga pada suhu yang sama akan mempercepat harga laju reaksi. Apa sebutan dari katalis yang dapat mempercepat laju reaksi dan katalis yang memperlambat laju reaksi? Yap, katalisator adalah katalis yang mempercepat laju reaksi dan inhibitor adalah katalis yang memperlambat laju reaksi. Perhatikan pada grafik perbandingan laju reaksi yang mana ada reaksi tanpa katalis dan reaksi dengan katalis. Bisa kalian perhatikan, reaksi dengan katalis energi aktivasinya itu diturunkan, sedangkan reaksi tanpa katalis itu energi aktivasinya dinaikkan. Maka kalau energi aktivasinya diturunkan, maka akan mempercepat laju reaksi dibandingkan energi aktivasi dinaikkan. Kegiatan pembelajaran 3. Persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Hai Kevin. Hai juga Diki. Kita satu kelompok buat praktikum sederhana materi laju reaksi. Kamu ada ide nggak? Iya, kita satu kelompok. Kayaknya aku punya ide deh. Kita praktikum apa? Apa itu? Gimana kalau kita melakukan percobaan reaksi antara soda kue dengan cuka? Menarik juga ide kamu.
Boleh deh kita coba. Iya dong. Selain menarik, bahan yang kita gunakan juga mudah didapatkan dan yang jelas murah. Wah, kenapa balon pertama lebih besar dan lebih cepat membesarnya daripada balon kedua dan ketiga? Aku kasih tahu ya. Perbedaan perbandingan soda kue dan cuka mempengaruhi jumlah gas CO2 yang dihasilkan, sehingga menentukan ukuran balon yang mengembang. Perbandingan 2:4 dan 2:3 menghasilkan lebih banyak gas. Dengan 2:3 lebih efisien karena jumlah reaktan lebih seimbang. Perbandingan 1:2 menghasilkan lebih sedikit sehingga balon lebih kecil. Hal ini sesuai dengan teori tumbukan dan laju reaksi, di mana konsentrasi reaktan mempengaruhi jumlah tumbukan efektif dan kecepatan reaksi. Nah, ini baru paham. Apa itu persamaan laju reaksi dan order reaksi? Persamaan laju reaksi adalah hubungan kuantitatif antara perubahan konsentrasi dengan laju reaksi dinyatakan dengan persamaan laju reaksi atau hukum laju reaksi. Hal tersebut tidak dapat diramalkan dari persamaan reaksi keseluruhan, akan tetapi dapat ditentukan dengan melakukan eksperimen. Laju reaksi ditentukan oleh konsentrasi zat reaksi. Contoh, untuk reaksi P tambah Q menjadi R tambah S, maka laju reaksi ditentukan oleh konsentrasi zat P dan Q. Persamaan laju reaksi dituliskan sebagai berikut: V sama dengan K konsentrasi V pangkat X kali konsentrasi Q pangkat Y. Pada persamaan laju reaksi, terdapat tetapan laju reaksi dengan dilambangkan dengan K. Setiap jenis reaksi mempunyai harga K tertentu. Order reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi per reaksi pada laju reaksi. Order reaksi hanya dapat ditentukan secara eksperimen jika laju reaksi dinyatakan dengan persamaan V sama dengan K konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y, maka order reaksi terhadap A adalah X, order reaksi terhadap B adalah Y, dan order reaksi keseluruhan merupakan jumlah semua pangkat yang terdapat pada persamaan laju reaksi. Jadi, order reaksi total persamaan laju reaksi di atas adalah X tambah Y. Adapun jenis-jenis order itu yang pertama order 0, yang kedua order 1, dan yang ketiga order 2. Order 0. Suatu reaksi kimia dikatakan mempunyai order 0 jika besarnya laju reaksi tersebut tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi. Persamaan laju reaksinya ditulis dengan V sama dengan K konsentrasi A pangkat 0. Order 1. Suatu reaksi kimia dikatakan mempunyai order 1 apabila besarnya laju reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi per reaksi. Persamaan lajunya ditulis dengan V sama dengan K konsentrasi A pangkat 1. Order 2.
Suatu reaksi dikatakan mempunyai orde 2 apabila besarnya laju reaksi merupakan pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi reaksinya. Persamaan lajunya ditulis dengan V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2. Ini ada contoh reaksi beserta rumus laju reaksi dan orde reaksinya dapat kalian lihat pada tabel ini. Rumus persamaan laju reaksi yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Untuk keterangannya, V adalah laju reaksi, K adalah tetapan laju reaksi, X adalah orde reaksi terhadap konsentrasi A, Y adalah orde reaksi terhadap konsentrasi B, dan untuk mencari orde totalnya yaitu orde X terhadap konsentrasi A ditambah dengan orde Y terhadap konsentrasi B. Ada soal nih, bagaimana cara menjawabnya ya? Di sini ada soal 2NO tambah BR2 menjadi 2NOBr. Pengaruh konsentrasi NO dan BR2 terhadap laju reaksi ditemukan pada tabel di samping. Dari data di atas, tentukan orde reaksi terhadap NO dan BR2. Tuliskan persamaan laju reaksinya dan tentukan orde totalnya. Yuk, mari kita jawab. Diketahui data hasil percobaan laju reaksi antara zat NO dan BR2. Untuk mencari orde reaksi terhadap NO, kita bandingkan percobaan 1 dan 2 saat konsentrasi BR2 itu tetap dan konsentrasi NO naik 2 kali lipat. Jadi laju meningkat 4 kali lipat, maka orde reaksi NO adalah 2. Lanjut, bandingkan percobaan 1 dan 3 saat konsentrasi NO tetap dan konsentrasi BR2 naik 2 kali lipat, laju juga naik 2 kali lipat, maka orde BR2 adalah 1. Untuk orde totalnya, total reaksinya adalah 2 ditambah 1, yaitu orde totalnya menjadi 3. Sehingga bisa kita tuliskan persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi BR. Mudah bukan caranya? Kalian sangat pintar bisa menjawab persoalan ini. 5 bintang buat kalian. Rangkuman. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu, laju berkurangnya reaktan atau bertambahnya produk yang dinyatakan dalam molar atau detik. Teori tumbukan, hubungan faktor-faktor yang mempercepat laju reaksi dengan teori tumbukan. 1. Peningkatan konsentrasi reaksi dapat mempercepat laju reaksi. 2. Peningkatan suhu dapat mempercepat laju reaksi. 3. Penambahan luas permukaan bidang sentuh akan percepat laju reaksi. 4. Katalis dapat mempercepat laju reaksi. Reaksi energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk bereaksi pada saat molekul bertumbukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4. Yang pertama konsentrasi, luas permukaan zat, suhu, dan katalis. Persamaan laju reaksi yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Orde reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaksi pada laju reaksi. Penerapan laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari yang pertama menyalakan kembang api, perkaratan pada pagar besi, penggumpalan susu pada pembuatan keju,
kayu sebagai bahan bakar dipotong kecil agar lebih mudah terbakar. Pemusukan pada buah-buahan. Ayo berlatih.